segala pujian dan hormat kami persembahkan kepada Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami sampai saat sore hari ini ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas itu semuanya, tapi saat sore hari ini Bapa, kami masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah dan mengagungkan nama Engkau, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Hadirlah Tuhan saat sore hari ini melawati setiap umat-umat-Mu, sehingga sebentar sore menjadi sore yang penuh kemenangan, sore yang diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan memandu kami dalam pujian. Urapi hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan kepada firman-Mu. Apa yang diisi hati Tuhan, umat-Mu boleh mengerti dan memahami kepada firman-Mu. Dan firman-Mu itu Tuhan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Urapan yang sama Tuhan dalam sidang jemaat-Mu yang hadir saat sore hari ini. Berdoa buat umat-umat-Mu yang mungkin masih dalam persiapan, dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan di tempat ini dengan selamat. Supaya saat sore hari ini Bapa kami bersama-sama meninggikan dan mengagungkan nama Engkau, menyembah kepada Raja di atas segala raja. Kami siap memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada haleluya? Amin. Kurang semangat. Ada haleluya? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya, sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya, sangkakala berbunyi. Haleluya. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Haleluya. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita
Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang heran besar. Amin. Amin. Haleluya, saya percaya memang Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Kenapa? Bahwa tadi hujan, sekarang udah terang. Itu semua karena apa? Bukti kebesaran Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum lanjut ke lagu berikutnya, saya ingin suatu katakan deklarasi sebentar. Seperti khotbah Bapak Gembala minggu lalu, ada kuasa perkatakan. Amin. Tolong slide yang deklarasi. Kita sama-sama mau deklarasi sebentar. Oke, siap Bapak Ibu? Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa lawatan Tuhan terjadi di kota kami dan bangsa kami. Amin, amin, amin. Ulang ya Bapak Ibu ya, mungkin belum siap atau belum terbiasa, oke? Saya percaya kuasa lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Amin. Ulang ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa lawatan Tuhan terjadi di kota kami dan bangsa kami. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Belum cakrawala menangkan jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat kami bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Saya buka ruang saksian.
Mungkin ada jemaat yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, boleh langsung maju ke depan. Puji nama Tuhan. Oh, Bapak Win. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sore hari ini saya akan menyanyikan suatu pujian bagi Tuhan. Judulnya Kaulah Tuhan yang menyembuhkanku dan Kaulah Tuhan yang memulihkanku. Lagu ini singkat tapi cukup mengesankan di hati kami. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Kau Tuhan pemulihku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, saya undang Bapak Daniel. Mohon dipersingkat ya Om ya. Siap. Haleluya. Puji Tuhan ya saudara, kami rindu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan ya saudara. Kalau kami tidak saksikan seakan-akan saya berhutang ya. Puji Tuhan, kalau minggu yang lalu saya ada acara yaitu di Puncak ya saudara, karena resepsi dari ponakan kami. Kami berangkat hari Jumat, hari Minggu kami resepsi pernikahan ponakan kami yang di Puncak. Dan hari Seninnya ya saudara, kalau kami tidak ada acara, kami bilang sama famili saya, mari kita ke Taman Bunga di Cipanas ya saudara. Kami pengen lihat bunga yang ada di Cipanas. Kami berangkat ya saudara, kami dari Puncak ke Cipanas, itu hari Seninnya.
Kalau kendaraan kami ya berjalan ya saudara ya sekitar 40-50 kilo lah per jam itu. Dan saat itu di belakang saya itu ada Honda Jazz menyelipi saya ya saudara. Menyelipi saya, ya. Apa yang terjadi ya saudara, di depan itu ada mobil pickup itu oleng ya saudara. Dan apa yang terjadi, yaitu tabrakan terjadi ya saudara, sampai anak saya, menantu saya, cucu saya menjerit semua ya saudara. Karena terlalu keras, tabrakan persis di depan saya. Dan Honda Jazz-nya itu guling-guling ya saudara. Dan puji Tuhan, tangan Tuhan menolong. Kalau Honda Jazz-nya itu guling-guling ya saudara, sampai 2 kali. Kalau saya pikir itu sampai 3 kali akan menabrak mobil saya ya saudara. Tapi puji Tuhan, tangan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan menolong dalam perjalanan kami. Saksian yang kedua ya saudara, kami sedikit ada perkataan ya saudara, bahwa kalau Tuhan memberi berkat, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menutup. Tapi kalau Tuhan akan menutup berkat pada umat-umatnya, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalanginya. Puji Tuhan saudara, kalau kami kemarin itu sama teman-teman pergi ke Guci, yaitu sekitar jam 1 ya saudara. Kami pergi ke Guci, tidak terus pulang, tetapi kami teman-teman bilang, mari kita ke Tegal. Ya oke, ke Tegal. Setelah ke Tegal sampai pulang singkat Karanodongkal itu jam 9:30 ya saudara. Dan saat itu saya baru buka pintu, itu ada orang 4 datang, yaitu membeli kembang api ya saudara. Dia kata, aduh aku tunggu sampean ke mulai jam 1 siang sampai sekarang ini 9:30. Waduh, Tuhan luar biasa ya saudara. Ya belinya itu bukan sedikit banyak ya saudara. Sampai saya itu agak merasa takut ya saudara, karena orang 4 itu masuk ke ruangan semua, saya sendirian jam 9:30 malam. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirim yaitu Bapak Suntoro jam 9:30. Bapak Suntoro ke tempat saya main ya saudara, membawa bingkisan ya saudara. Ya Bapak Suntoro sampai melihat itu kesibukan saya, dia duduk nemenin saya. Puji Tuhan, luar biasa. Kalau berkat Tuhan akan dicurahkan, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menutup. Haleluya. Saya ini juga menguatkan hidup kami, supaya kami juga tambah hari boleh tambah setia kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saksian dari Bapak Daniel. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Bapak Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal. Bapak Tuhan juga tidak akan pernah lalai menepati janji-janjinya. Haleluya. Engkau yang lebih tahu dari segalanya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sama-sama katakan, Engkau yang lebih tahu
Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Benar Tuhan, Engkau yang lebih tahu dari segalanya Tuhan. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Benar Bapa. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, kami percayakan Kau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tak akan pernah gagal Tuhan. Engkau akan menangkan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Tuhan, biarlah ini menjadi pengakuan kami akan Kau Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Engkau tak akan pernah gagal dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tak akan pernah gagal dalam rencana kehidupan kami Bapa. Bahwa Engkau tak akan pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya. Waktu selanjutnya saya serah kepada Bapak Gembala. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Bapa, terima kasih buat firman di dalam pujian ini. Kami tidak usah diajarkan untuk bertanya bagaimana Tuhan bekerja menolong kami. Yang harus kami lakukan adalah percaya saja. Dan kami imani apa yang sudah kami naikkan melalui pujian ini. Biar terus kami dibangun memiliki pemikiran sesuai dengan pemikiran Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, aku punya cara, maka yang harus kami lakukan, aku percaya bagaimana Kau bekerja menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu, urapilah setiap sidang jemaat Tuhan yang akan mendengar firman Allah. Kami percaya firman Allah akan membentuk hidup kami pada pengertian Kristus, sehingga kami menjalani hidup ini beserta dengan kebenaran-Mu
yang terus menguatkan, memberikan pengertian untuk kami hidup di dalam jalan Tuhan. Dan kami percaya pasti penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada hidup orang-orang percaya yang terus percaya akan kekuatan kuasa firman Allah. Dia akan melihat cara Tuhan bekerja ajaib atas kami. Terima kasih Tuhan, kami dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hal bagaimana kita menjadi orang percaya, berkata-kata sebagai ciptaan yang baru, ya. Kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang ketiga saya membagikan firman Tuhan, perkataan memiliki hubungan dengan pendengaran, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian terus mendengar firman Tuhan, lalu menyimpan di dalam hati, lalu Tuhan terus mengajarkan untuk bagaimana kita berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang akan melihat bahwa hidupnya diberkati dengan perkataannya adalah orang-orang yang memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kita semua lagi belajar bersama-sama untuk belajar memperkatakan hal-hal yang benar supaya kita terberkati melalui perkataan kita masing-masing. Lalu bagian yang keempat saya ingin berbicara tentang perkataan berhubungan dengan penglihatan. Nah, penting saudara ya. Jadi sebelum orang berkata-kata itu biasanya orang itu melihat saudara ya. Ketika melihat lalu orang itu akan berkata-kata saudara ya. Jadi bagian yang keempat ya, perkataan itu berhubungan dengan penglihatan. Mari kita buka bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Ulangan pasal yang pertama ayat 19, cukup panjang ayat ini sampai ayat yang ke-33 saudara. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan supaya kita tahu alur kebenaran firman Tuhan ini saudara ya. Saya membaca yang ke-19, Bapak Ibu ke-20, terus bergantian sampai ayat yang ke-33. Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 33. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang, dari tiap-tiap suku seorang. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik.
kamu menggerutu di dalam kemahmu, serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membaca. Kalau saudara membaca dalam ayat-ayat ini, kita bisa menemukan pembelajaran yang baik, yang indah untuk saya dan saudara terapkan dalam perjalanan kehidupan ketika saya dan saudara ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran tentang perjalanan bangsa Israel, ya perjalanan di mana seperti saya dan saudara juga berjalan di dunia ini. Hal-hal yang terjadi, yang dulu terjadi juga dialami oleh saya dan saudara. Seringkali saya dan saudara juga mengalami pergumulan, persoalan, masalah, kekecewaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang menarik bagi saya di sini, kita mau melihat dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, ya Tuhan berfirman kepada Musa. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah mempersiapkan seorang pemimpin bernama Musa yang membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dan dalam perjalanannya Tuhan sebenarnya mau menunjukkan bagaimana dia bekerja dengan kekuatan kuasanya. Nah, waktu saya membaca dan merenungkan ayat ini, saudara, ternyata ketika Tuhan ingin menunjukkan kebesaran, kemuliaan, kedahsyatan kuasanya, seringkali saudara, kita diizinkan Tuhan berjalan seperti bangsa Israel, saudara. Di dalam ayat ini kalau kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan bangsa Israel itu perjalanan yang sungguh luar biasa. Dia harus melalui padang gurun yang besar dan dahsyat, katanya ayat 19. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan itu penuh dengan lika-liku kehidupan ya, yang mungkin melelahkan secara fisik, saudara. Tetapi Tuhan memang memerintahkan Musa untuk membawa 12 suku bangsa Israel keluar, dan dia sedang mempersiapkan satu tempat, adalah tanah Kanaan, yang di sana dia akan menikmati berkat Tuhan luar biasa. Nah, seringkali dalam perjalanan keimanan kita kepada Tuhan, Tuhan juga membawa saya dan saudara sebelum dia menyediakan berkat. Kadang saya dan saudara melalui perjalanan seperti bangsa Israel, saudara. Tidak langsung mungkin kita mendapatkan hal-hal yang baik, yang enak, yang luar biasa. Tetapi Tuhan seringkali mendidik saya dan saudara untuk menjadi umat Tuhan yang mengerti bahwa dalam perjalanan kehidupan orang percaya, sebagai orang percaya, dia menginginkan ketika saya dan saudara belum mencapai sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada saya dan saudara, dia sedang melatih saya dan saudara untuk terus percaya pada perkataan Tuhan. Tadi pujian tadi saudara jelas, saya waktu dengar itu saudara, lalu Tuhan langsung bicara, gak susah banyak tanya bagaimana cara saya bekerja.
Kamu percaya saja. Coba saudara. Ya, waktu saya menyanyi, saudara, Tuhan seperti ngomong dalam hati, kamu enggak susah tanya bagaimana cara saya bekerja. Kamu percaya saja, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara saya bekerja. Pernahkah saudara berpikir dan merenungkan jauh lebih dalam kehidupan kekristenan kita, menjadi orang percaya yang tambah hari tambah belajar bagaimana Tuhan akan memberkati saya, menolong saya, menyediakan hal yang baik dengan caranya Tuhan. Yang seringkali dalam perjalanan hidup ini kita seperti bangsa Israel melalui padang gurun yang besar yang dahsyat. Mungkin saudara bisa menyaksikan satu dengan yang lain, saudara. Sebelum saudara menerima berkat Tuhan, saudara. Sebelum melihat pertolongan Tuhan. Tapi seringkali orang berkata, saya ingin menerima berkat Tuhan tanpa melalui banyak hal yang susah, yang sulit. Tuhan sedang mengajarkan saya dan saudara untuk menjadi, ada ayat yang mengatakan, untuk menjadi anak-anak yang bukan gampangan. Anak-anak yang cengeng. Anak-anak yang ketika melihat pergumulan persoalan selalu dalam keadaan tertekan dan kalah. Itu bukan orang-orang percaya yang mengimani firman Tuhan bahwa saya dan saudara adalah lebih dari pemenang. Yang pertama saya ingin katakan adalah perjalanan hidup saya dan saudara seringkali kita alami seperti pelajaran bangsa Israel. Lalu saudara lihat, ya, ketika Musa dia membawa bangsa Israel, saudara, ya, sebelum dia masuk ke satu tempat yang dijanjikan Tuhan, ada usulan, saudara, ya, usulan untuk, ya, menyelidiki, melihat tempat, saudara, di mana nanti bangsa Israel akan masuk. Lalu saudara Musa memilih, ya, dari 12 suku satu orang dijelaskan untuk menyelidiki negeri yang akan ditempati oleh bangsa Israel. Nah, ketika Musa mendengarkan masukan itu, maka dia berkata di dalam ayat yang ke-23, saudara, hal itu baik. Maka saudara dipilihlah 12 orang itu. Nah, ketika diutus 12 orang, saudara, mari kita lihat apa yang terjadi, saudara. Kita membaca ayat yang ke 28. Kemanakah pula kita maju? Ada pertanyaan. Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubu sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang, perhatikan, untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allah mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Bapak ibu saudara sekalian, tentunya saudara sudah mengerti bukan, dari 12 orang ini hanya Kaleb dan Yosua yang dia berkata-kata positif. Dia berkata-kata menguatkan bangsa Israel. Nah, dari mana perkataan itu muncul? Tentunya 12 orang ini sama-sama dia diutus untuk melihat dan menyelidiki pada satu fokus masalah kejadian yang sama yang dia lihat. Tetapi mari kita melihat respon perkataan yang berbeda antara 10 dan 2 orang. Ini yang saya katakan bahwa perkataan itu berhubungan dengan apa yang kita lihat. Mungkin saya dan saudara melihat kejadian yang sama yang kita alami. Tetapi belum tentu respon perkataan saya dan saudara sama dalam satu kejadian di mana saya dan saudara melihat pada satu hal yang sama kejadiannya. Ini yang terjadi pada 12 murid. Apakah bisa terjadi dalam konteks keimanan orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman? Jelas pasti akan ada.
Tidak mungkin tidak terjadi, saudara. Seperti berulang-ulang saya berkata, saudara, kalau berbicara iman, keyakinan, kepercayaan, tidak ada hubungan antara suami dan istri. Catat baik-baik. Karena saya percaya suami dan istri bisa punya iman yang berbeda dalam satu kejadian yang dia melihat pada pokok persoalan yang sama. Yang satu berkata, sudah Pak, percaya saja berdoa. Yang satu berkata, iya berdoa tapi harus begini-begini. Saudara, itu fakta, itu realitas yang tidak pernah bisa dibantah dan itu terjadi. Maka saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa iman itu harus bertumbuh bersama-sama? Suami istri, ya kan, anak-anak harus diajar untuk bertumbuh ke arah Kristus yang memberi, yang membuat, yang membangun iman masing-masing. Kita bisa melihat dari 10 itu, ketika dia melihat pada kejadian yang sama, maka respon perkataan yang dikatakan dari 10 orang dan 2 orang itu berbeda. Yang seorang berkata, jangan gemetar, janganlah takut kepada mereka. Yang lain saudara, dia takut. Saya mau berkata begini, ada orang yang berkata itu memang betul fakta kejadiannya. Pertanyaan saya, apakah 2 orang ini yang melihat kejadian yang sama itu juga akan berkata betul? Pasti akan berkata betul. Karena kejadiannya benar. Kalau berbicara secara fakta, maka orang akan berkata, saya lebih percaya kepada yang 10 orang daripada yang kedua. Ya kan saudara? Tetapi kita melihat dari perspektif yang berbeda. Orang percaya yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang sudah belajar mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah ciptaan yang baru, di mana Tuhan ingin kita hidup di dalam kebaharuan sebagai manusia yang ciptaan baru, adalah kita mulai berkata-kata hal yang berbeda dengan manusia yang mungkin belum ciptaan baru, atau manusia di dunia ini saudara, yang belum mengenal kebenaran. Kita semua adalah orang yang sama, mendengar firman Tuhan yang sama, membaca firman Tuhan yang sama. Mari kita imani firman ini secara bersama-sama. Tapi toh kejadiannya, realitasnya berbeda. Saya ingin membawa saudara pada pola pemikiran manusia juga, di mana kadang dalam situasi kejadian di mana suami istri sama-sama melihat ada kejadian, dan saudara bisa belajar, kadang respon antara suami istri itu bisa berbeda. Maka pembelajarannya adalah, mungkin saudara sore hari ini, mari Pak, mari Mah, kita punya respon yang sama terhadap masalah yang kita lihat sama-sama. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita berkata-kata di dalam doa kita, sepakat. Nah pertanyaannya, kalau suami istri itu ya imannya enggak sama saudara, bagaimana dia berdoa dengan ketidaksepakatan di dalam hati mereka? Tuhan tahu saudara. Firman Tuhan berkata, orang yang sepakat mengatakan dengan iman percaya, dia akan mendapatkan jawaban doa. Nah bagaimana kalau suami istri misalnya berdoa, yang satu masih bimbang saudara, yang satu masih ragu, yang satu masih mempertanyakan apakah Tuhan menolong atau tidak. Bagaimana kita mendapatkan jawaban doa dari Tuhan? Nah mari coba kita renungkan sebagai orang-orang percaya. Firman yang diaplikasikan dalam hidup, maka kita ngerti, oh iya kadang saya ini yang enggak beriman, saya sudah berdoa, saya mikir terus. Kamis kemarin saya berbicara, tidak mungkin manusia yang hidup tidak berpikir. Tidak mungkin manusia yang hidup tidak mendengar apa yang ada di dalam kejadian dunia ini. Tetapi manusia ciptaan baru, dia tahu bagaimana memanage pikirannya berdasarkan kebenaran. Ciptaan yang baru, dia tahu bagaimana memanage perkataannya dalam situasi kondisi yang dia lihat mungkin semua orang berkata negatif. Tapi dia tahu bagaimana dia berkata-kata. Dia tahu bagaimana dia berpikir.
Orang yang menjadi ciptaan baru adalah orang yang bisa memanage, mengatur pola berpikir, ya. Pola berkata-kata, saudara. Kita semua lagi belajar, saudara. Ya. Manusia itu, ya, hidupnya itu, saudara, selalu dipengaruhi oleh setiap keadaan. Keadaan yang dia lihat, keadaan yang dia dengar, pasti dipengaruhi. Lalu bagaimana cara saya dan saudara memanage semua dalam pikiran dan perkataan pendengaran itu? Itulah yang saya katakan, keputusan sikap sayalah, sikap saudaralah yang mendatangkan segala kebaikan dalam hidup saya dan hidup saudara. Saya dan saudara tidak bisa mengharapkan mungkin manusia, pertolongan manusia yang mungkin saudara harapkan. Lalu ketika tidak ada harapan itu terjawab, saudara menjadi kecewa. Seringkali kan itu dalam realitas kehidupan manusia demikian, saudara. Tapi dalam situasi kondisi seperti bangsa Israel, dia diingatkan untuk mengingat bagaimana pertolongan Tuhan. Lihat, cara Tuhan ngomong begini, saudara. Ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Lihat nih. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Orang yang menjadi ciptaan baru, dia memperkatakan sesuatu yang baik. Dia berkata begini, kalau Tuhan tolong dulu. Waktu di Mesir kan saudara, dengan cara dia ada berjalan di depan dan berperang. Dan bangsa Israel melihat bagaimana Laut Kulsum terbelah, saudara. Dia berjalan di tengah, lalu ketika dikejar oleh kereta pasukan yang akan membunuhnya, pasukan Mesir, saudara. Lalu laut itu tertutup dan semua pasukan berkuda itu mati. Diingatkan, saudara. Siapa di antara saudara malam hari ini, sore hari ini, yang tidak pernah mendapat pertolongan Tuhan dulu, saudara? Saya kira tidak ada. Semua dulu mendapatkan pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, kalau dulu kamu saya tolong, masa sekarang enggak saya tolong? Cara Tuhan ngomong. Bangsa Israel, lihat dan dengar ini. Kamu sudah aku tolong dulu. Aku sudah berdiri di depan. Waktu berperang aku ada di depan. Aku melakukan mujizat yang luar biasa. Dan engkau melihatnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya menikmati Tuhan dalam karya tangannya yang besar dan berkuasa itu menolong saya, lalu dia berbicara dalam akal pikiran saya, dalam hati saya, kamu ingat bagaimana cara aku menolong. Ingat itu baik-baik. Masakah aku tidak akan bisa menolongmu dalam persoalan sekarang yang kau hadapi? Akulah Allah yang besar. Bangsa Israel diingatkan bagaimana kekuasaannya yang begitu besar, yang tidak mungkin secara akal logika manusia. Di tengah-tengah kepanasan dia berjalan di padang gurun. Dia hadir sebagai pribadi dalam bentuk tiang awan yang menudungi sehingga dia berjalan di panasnya terik matahari luar biasa. Tapi seperti dia tidak kepanasan karena ada tudung awan yang mengikuti bangsa Israel. Ketika malam dia tidak susah seperti kondisi sekarang mungkin cari baterai saudara. Tapi ada tiang api yang menaungi dia untuk berjalan. Dia tidak terantuk kakinya. Dia tidak terjatuh karena tiang api itu. Begitu dahsyat dan mulianya Allah kita yang luar biasa. Maka perkataan itu dibangun saudara dalam konteks ini adalah ketika dia melihat satu kejadian yang okelah kita mau berkata memang itu menakutkan. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang menakutkan, mari kita berkata, oh aku percaya pasti Tuhan menolong. Di tengah-tengah mungkin banyak orang berkata tokoku sepi, aku berkata pasti satu saat Tuhan akan berkati. Nah itu perkataan iman walaupun itu belum terjadi saudara.
Nah, banyak orang berkata memang gak gampang. Siapa yang katakan gampang? Saya tidak pernah mengatakan gampang dan mudah. Tapi saya selalu katakan bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Terlalu kecil bagi Roh Kudus yang memegang hidup saya dan saudara untuk melakukan, mempercayai perkataan firman Tuhan. Asal saya dan saudara belajar untuk taat dan mau seperti apa yang dikatakan Tuhan. Kita sama-sama lagi mengimani firman yang sama. Firman Tuhan yang saya baca adalah firman Tuhan yang saudara baca. Dan dia berkata sore hari ini melalui pujian terakhir, dan saya mendapatkan rema di situ. Daniel, gak susah bertanya, bagaimana cara aku bekerja? Percaya. Saudara, saya kalau menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup saya semenjak saya menjadi hamba Tuhan, saya berkata, saya percaya Tuhan saya besar, luar biasa. Dia menyediakan tepat pada waktunya. Dan itu saya alami, tentu juga saudara alami, saudara. Saya mendengar banyak kesaksian ketika anak-anak Tuhan membutuhkan sesuatu, ketika dia berdoa, dia adakan luar biasa. Dia kirim orang-orang untuk membeli produk-produk yang saudara jual, lalu saudara bisa melakukan apa yang saudara inginkan. Dan itu sering kali saudara juga alami pasti. Saya pun mengalami. Nah, ketika saya dan saudara mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, saudara, diingat itu, saudara. Walaupun dari sisi kehidupan manusia juga ada hal-hal yang menyedihkan, itu pasti. Kehidupan kan ada sukacita, ada duka cita, saudara ya. Itulah realitas kehidupan. Jangan terus kita mengingat-ingat sesuatu yang menyedihkan, yang membuat kita kehilangan semangat. Tapi mari ingat sesuatu yang baik, yang positif, yang membuat kita berkata, Tuhan, aku mau terus membangun hidup ini secara baik, secara positif. Walaupun aku tahu dalam perjalanan keimananku kepada Kristus, aku akan melewati seperti bangsa Israel. Ada padang gurun yang mungkin panas luar biasa, ada terik matahari yang besar gunung itu. Lalu ada ilustrasi bahwa gunung itu selalu bicara juga, ya kan? Pergumulan, persoalan. Tapi di dalam satu sisi firman Tuhan berkata, kalau engkau punya iman sebiji sesawi, itu kecil, saudara. Percaya, engkau katakan gunung itu pindah-pindah. Maksudnya konteksnya, saudara, kalau saudara punya pergumulan persoalan, ya. Tapi bukan tidak mustahil kalau Tuhan punya kehendak, saudara, luar biasa. Saudara ngomong, gunung selamat pindah, bisa pindah, saudara. Amin. Loh, kalau Tuhan kehendaki loh, saudara, kan gak ada yang mustahil. Tetapi maksudnya di dalam ayat ini, saudara, banyak sekali saya dan saudara menghadapi pergumulan, persoalan. Artinya kita tidak bisa dikuasai oleh pergumulan persoalan. Kitalah yang memperkatakan kepada persoalan itu, kepada gunung itu, suruh pindah, saudara. Kitalah yang berkata-kata stop. Aku tidak mau dikuasai oleh ketakutan. Aku tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Aku tidak mau dikuasai oleh berita-berita yang negatif terus menerus. Stop. Aku mau dengar perkataan firman Tuhan. Nah, siapa yang memutuskan itu, saudara? Saya, saudara. Bukan orang lain. Saya yang memperkatakan itu. Saya tidak mau dikuasai masalah ini. Stop. Aku mau tetap menjadi pemenang. Aku mau bersuka cita. Siapa yang memperkatakan itu? Saya, saudara. Orang sakit menjadi sembuh, menerima mujizat. Oleh iman siapa? Iman orang yang sakit itu. Baca baik-baik. Yang mendoakan beriman, saudara. Tapi esensi dari kesembuhan itu sebetulnya kalau saudara belajar iman orang itu. Maka Tuhan berkata, imanmu menyembuhkanmu. Belum dijamah loh, saudara. Belum dijamah. Coba belajar firman baik-baik. Ketika saya ngomong, saudara, saya percaya saya bisa menerima pertolongan mujizat Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan ini saudara berhubungan dengan apa yang dia lihat. Misalnya saudara, saya mengalami sakit, saudara mengalami sakit, lalu saudara lihatnya sakit saudara terus. Akhirnya akan lemah saudara. Betul? Karena lihat, aduh saya sakit, aduh, lemah saudara. Kita berdoa beriman minta mujizat, pertolongan Tuhan. Tetapi saya juga belajar bahwa pertolongan mujizat Tuhan itu memang juga atas kehendak Tuhan. Berkali-kali saya katakan, saudara, kurang dahsyat apa, kurang luar biasa apa, Paulus itu dia berdoa, beriman sungguh-sungguh. Baca baik-baik ya saudara. 3 kali dia berdoa, tapi sakitnya enggak hilang loh saudara. Tapi apa yang muncul dari perkataan? Cukuplah kasih karuniamu bagiku, tuh saudara. Mungkin doa saya dan doa Rasul Paulus lebih dahsyat. Rasul Paulus, dia menyembuhkan orang dengan sapu tangannya, dia mendatangkan mujizat oleh karena kehendak dan seizin Tuhan, saudara. Sembuh, saudara. Tapi dia ada duri dalam tubuhnya. Tapi yang luar biasa, perkataannya, saudara. Ketika dia melihat, enggak sembuh saudara. Tapi perkataan yang muncul, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Memang masuk pada level itu saya katakan kita harus membangun secara pribadi, yakin beriman kepada Tuhan. Kadang selalu konsep berpikir saya dan saudara selalu bicara minta kesembuhan itu harus sembuh saudara. Siapa bilang saudara? Dalam nats-nats saudara, Alkitab saudara, kalau Tuhan berkemurahan seperti Hizkia, dia berdoa, Tuhan katakan oke, saya loloskan, tambah 15 tahun. Sudah bersyukur kan 15 tahun saudara? Ya. Tapi ada yang tetap ada dalam tubuhnya. Dia berkata, cukuplah kasih karunia bagiku. Jadi saudara, kalau saya belajar sungguh-sungguh, ketika beriman kepada Tuhan, iman itu betul yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan pergumulan kalau kita berserah kepada Tuhan. Maka betul tadi saya waktu nyanyi, wah terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan ngomong, gak susah lihat caraku kerja. Percaya, percaya. Ketika 12 orang itu melihat sudah, wow, pada waktu itu sudah mungkin belum ada pikiran. Tapi ketika dia berjalan balik untuk ngomong sama Musa, mulai kan terjadi di situ pikirannya. Waduh, mulai 10 orang itu diskusi. Nah, itu prosesnya saudara. Lihat ya. Mungkin pada waktu itu saudara, wow, lihat senang. Tapi begitu pulang saudara, mau laporan sama Musa, 10 orang lihat ngomong-ngomong. Akhirnya takut. Nah kalau saya belajar tentang ini saudara, maka saya belajar tentang satu pilihan. Satu keputusan. Kaleb dan Yosua dia memilih dan memutuskan untuk terus berkata, betul itu di sana. Seperti yang dilaporkan 10 orang. Tapi kita punya Tuhan. Dulu waktu di Mesir, dia tolong luar biasa. Tuhan berjalan di depan, berperang. Dia mengadakan mujizat. Tapi saudara, perkataan itu, lihat ya saudara, istilah orang itu enggak mengatrol, tidak mengangkat iman 10 orang itu saudara. Tetapi apakah yang 2 orang terus diam saudara? Enggak, ngomong terus. Ngomong terus saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Kita yakin, kita percaya. Nah kadang saudara, kan begitu, wah enggak didengarkan lemah kan saudara. Yang 2 orang, wis sithik, ya kan, ora akeh, ora dirungokke, lemah saudara. Justru di situ saya belajar, ya, di tengah-tengah situasi kondisi, itulah yang namanya diuji tingkat kepercayaannya.
apakah terus memperkatakan hal yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang ajaib, atau akhirnya ikut melemah. Menarik kalau saya belajar dari hal ini, saudara. Tuhan berkata, Dia berjalan di depan bangsa Israel untuk mencari tempat bagimu. Jadi saya berpikir begini, kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan sebagai orang percaya, lalu saudara diberi kepercayaan di dalam pekerjaan masing-masing, lalu saudara ditaruh di tempat di mana saudara tinggal, pasti Tuhan memelihara saudara. Tidak mungkin tidak, saudara. Ini ayat. Dia cari tempat bagimu. Tapi saudara lihat ya, ayat-ayat sebelumnya. Sayang sekali. Bangsa Israel itu, ya, ketika sudah melihat hal yang luar biasa, ayat yang ke-27, kamu menggerutu di dalam kemahmu. Jadi saudara, saya berpikir begini, orang itu bisa bimbang dan akhirnya tidak percaya, tidak beriman, saudara. Sebetulnya saudara, belum tentu semua orang yang berkata demikian, saudara. Iya, tetapi menggerutu itu di dalam kemah. Kemah berbicara di dalam rumah, saudara, di dalam tempat yang spesifik, saudara. Mulai di situ, saudara, sebetulnya, saudara, ketika mungkin sendiri tidak bersama-sama, hanya kelompok kecil, saudara, mulai di situ. Kok begini ya, kok menggerutu, saudara. Ya. Sayang, saudara. Saya berpikir dan merenungkan, bangsa ini bangsa yang luar biasa. Lalu saya berpikir dan merenungkan, kalau berbicara tentang pertolongan Tuhan, itu pertolongan yang dahsyat loh bahasa Israel. Ya, kita mengimani, kita percaya, saudara, ya kan? Kalau Tuhan bekerja waktu membelah laut Kolsum, walaupun banyak orang-orang yang baca Alkitab akhirnya tidak percaya, nggak masalah, saudara, ya kan? Kita yakin itu proses terjadi, peristiwa yang luar biasa ada, saudara. Saya dan saudara percayanya kan beriman tanpa melihat. Betul? Enggak lihat saya loh, saudara, bagaimana Tuhan belah. Tapi saya diingatkan firman Tuhan. Percayalah, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Saya dan saudara dikatakan orang berbahagia. Saya percaya itu bisa Tuhan lakukan. Thomas, lihat dulu tangannya Tuhan. Saya pengen cucukin masuk di bekas paku dalam tanganmu. Nah, jadi ada tipe-tipe orang Kristen begitu nanti, saudara. Tipe yang harus lihat, saudara. Ya, kalau saudara minta tipe yang harus lihat, saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan, adakan mujizat, nanti Tuhan perlihatkan. Tapi kalau terus-terusan begitu, itu yang Tuhan katakan, itu kekristenan itu, saudara, kalau yang matang dewasa itu tidak Kristen yang minta tanda terus, saudara. Tanda, sedikit tanda, saudara. Tapi dia sudah masuk pada tingkat kepercayaan lebih. Ya. Kasarannya begini, ada orang yang ngomong, ditolong atau tidak ditolong Tuhan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Nah, konteks ditolong atau tidak ditolong dalam hal apa dulu kan? Kalau orang Kristen yang mau belajar kan, lihat. Ya. Kalau Tuhan berkata, tidak, berarti itu Tuhan menjawab, no. Kalau aku jawab ya, kamu pasti habis, kamu jatuh, kamu kalah. Maka dia bilang, no, jangan. Dia jawab, saudara, bukan gak jawab loh, saudara. Misalnya, loh, kok Tuhan jawab enggak ya? Oh, berarti ada sesuatu yang bahaya nih. Kalau dia loloskan. Maka kita bersyukur, saudara. 12 orang memiliki sikap pilihan yang berbeda. Ya. Jadi ini supaya saudara renungkan baik-baik. Dalam setiap kejadian yang sama,
maka orang percaya itu bisa bersikap mengambil hal yang berbeda. Tetapi di sini kalau saya belajar di dalam ayat ini adalah bagaimana Tuhan ingin berkata, yang dimaksud adalah 10 orang itu terus dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran dalam konteks ayat ini. Karena dia lihat, ketika dia lihat, dia mulai memperkatakan. Nah, kemarin saya sudah bahas, ketika ngomong itu gambarannya hatinya mesti seperti itu. Tidak mungkin tidak. Karena Yesus ngomongkan semua yang keluar dari mulut itu dari dalam hati. Mari kita coba lihat, hubungkan apa yang dikatakan oleh dua pengintai ini. Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Silakan baca. Ulangan 20 ayat yang ke-8. Karen. Ulangan 20 ayat ke-8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Ya. Saudara perhatikan, saudara. Ada sebuah tantangan di sana. Sebuah pertanyaan dan tantangan, saudara. Artinya, saudara, kalau orang itu takut, tawar, saudara, dikatakan ia boleh, membolehkan, saudara. Silakan. Ya. Tetapi dia akan kalah kan, saudara. Dia tidak akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja luar biasa. Di tengah-tengah ketakutan, kekhawatirannya, Tuhan akan mengangkat rohnya, hatinya, jiwanya, pikirannya menjadi besar dan memiliki roh keberanian itu, saudara. Dia nggak akan pulang, saudara. Ditawarkan, saudara. Tetapi Kaleb dan Yosua dia tetap, saudara. Dia mengikut, saudara. Lalu lihat ayat yang pasal yang kedua tadi saya lupa saya membahasnya sedikit. Pasal 2 ayat yang 11. Ketika kami mendengar itu, ya. Yosua 2 ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Jadi saudara, ketika dia sudah melihat 10 orang justru berkata yang banyak menakutkan, lihat. Kemarin saya sudah membahas bagaimana dampak perkataan itu kuasanya luar biasa, saudara. Bisa membuat orang tawar di dalam ayat ini, saudara. Hatinya tawar, lalu apa lihat? Jatuh semangatnya, gak punya semangat lagi, saudara. Itu kuasa perkataan, saudara. Yakobus pasal yang ke-3 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu, perhatikan, keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi saudara, ternyata dalam mulut saya, saudara, keluar 2 sumber. Yang pertama sumber perkataan yang jadi berkat, yang kedua sumber perkataan yang jadi kutuk, yang tidak memberkati hidup saya.
Nah, perkataan yang baik, yang benar, yang positif itu akan memberkati saya. Tapi perkataan yang negatif juga akan memberkati saya dalam hal yang tidak bagus, lemah. Tidak ada dikatakan satu sumber mata air yang sama, tapi memancarkan dua mata air, tawar dan pahit, saudara. Artinya mau dikatakan begini, kalau satu sumber harusnya berkata-kata yang baik supaya sumber mata air itu menjadi baik, saudara. Tapi ternyata betul kan dalam hidup saya dan saudara, sering kali dari mulut yang sama ini, saudara, keluar hal yang baik dan hal yang tidak baik. Dan Tuhan berkata dalam ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan lidah yang sama, kita bisa mengutukin orang, mengutukin manusia, saudara. Ya, maka kita selalu berkata sekarang yang baik-baik saja, saudara. Mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi kalau saudara dan saya sadar, bullying, membuli itu sebetulnya kalau dalam konteks iman nggak boleh. Kita sedang membuli orang, menjatuhkan orang, saudara. Ya. Nah ini kan musim kan, saudara. Lihat ya, bully. Tapi kalau kita belajar membuli, ya. Oh itu bisa kena hukum yang luar biasa, ya kan, saudara. Ada orang yang dibully di Korea itu paling banyak hanya karena dibully, lalu dia bunuh diri, saudara. Artis hebat ngetop dibully, saudara, nggak kuat bunuh diri, saudara. Dan itu terjadi karena apa? Perkataan. Karena apa? Mulut, saudara. Ya. Tuhan berkata, mulut kita itu untuk memuji Tuhan, memuji Bapa kita, ya. Memuji Bapa yang besar di langit, di atas, di bumi, di bawah. Sehingga perkataan kita, saudara, menimbulkan semangat, saudara. Kecuali yang sudah didorong-dorong nggak mau, saudara, itu lain lagi, ya kan? Nggak mau, males, saudara, itu lain lagi bicaranya. Ya. Dari 1, 2, 3 lihat responnya, reaksinya nggak ada, ya sudah. Ya. Lain lagi. Jadi kita bisa menempatkan ranah yang benar. Tuhan Yesus kan ngomong kan, saya berkata ketika Tuhan ngomong kepada Petrus, nih 3 kali nih berkokok, kamu harus sadar. Yang berkokok dia sadar apa yang dikatakan Yesus. Harusnya kalau orang sudah diomongin 1, 2, 3 kali, oh iya ya salah. Tapi kalau enggak begitu, selebihnya Tuhan yang akan ngomong, kan begitu, saudara. Tapi kalau itu firman datang, tiba-tiba saudara baca, saudara, ini lagi firman. Saudara dengar khotbahnya siapalah, itu lagi dia ngomong. Lalu dengar khotbah siapa, itu lagi dia ngomong. Oh ini saya harus tangkap, berarti saya harus begini nih. Berarti Tuhan punya maksud, saudara. Saya dan saudara, kita semua lagi belajar. Ternyata ketika saya ngomong, saudara ngomong, itu awalnya hubungannya juga dari apa yang saya lihat. Ketika saya lihat, saya ngomong, memutuskan saya harus ngomong apa sikap saya. Mari kita belajar, renungkan firman Tuhan ini. Kemarin saya berbicara tentang perkataan berhubungan dengan pendengaran firman Allah. Kalau saudara dengar firman Allah terus, saudara ingatkan, oh ya, saya harus mengatakan sekarang dengan penglihatan. Ketika saudara melihat, saudara itu bisa berespon apapun. Lalu pilihan dan keputusannya adalah di saya dan di saudara. Ya, pada setiap kejadian. Ya, renungkan firman Tuhan ini, kiranya memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Tuhan memberkati, haleluya.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam. Haleluya. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, oh selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal, oh satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Amin. Oh selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku lebih dalam. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang lebih indah selain kita sungguh-sungguh belajar mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang berkata, Tuhan, aku mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Kuasailah hati, jiwa, pikiranku dengan proteksi kebenaran firman-Mu. Benar, aku mengalami kejadian mungkin seperti bangsa Israel, melalui lika-liku kehidupan yang menyulitkan. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenarannya, Dia hadir dan mengingatkan, dengar, aku pernah tolong engkau. Beberapa kali aku adakan mujizat. Jangan lupakan itu. Kali ini aku mau tunjukkan mujizat pertolonganku. Engkau akan melihat bagaimana caraku bekerja. Tapi aku minta, percayalah kepadaku. Percayalah kepada Yesus. Itu yang Tuhan ngomong sore hari ini. Kita mau dibawa oleh Yesus untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia yang ajaib. Dia yang berkuasa di langit, di atas, di bumi, di bawah. Kuasa ada di dalam pengendalian tangan Yesus. Bawa hidup saudara, katakan, Tuhan, aku mau lebih mengasihi Engkau, supaya aku mengerti bagaimana cara aku melihat Engkau bekerja atasku. Melalui lika-liku kehidupan, tapi Engkau ada. Engkau berdiri di depanku. Engkau memimpin aku. Bahkan Engkau membukakan jalan bagiku. Mari kita bawa hidup kita kepada Yesus yang ajaib itu.
Katakan bersama, satu hal saja kita mau dekat dengan Tuhan. Haleluya. Oh, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Amin. Oh, selalu berada di dekatmu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Amin. Oh, selalu berada di dekat-Mu. Oh, dengan segenap hati, oh, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, lebih dalam, haleluya. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, haleluya. Ku mengasihi-Mu, haleluya. Mari sembah Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Kiara la bala 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 basa, ora la bala bala basa, hito kaka para pese, tokiara la barse, haleluya, haleluya. Lawan jemaat Tuhan, jemaat Tuhan, dalam nama Yesus, diberkati kau, diberkati dengan kesehatan, diberkati di dalam pekerjaan aktivitas, diberkati rohmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Jesus, sama dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, saya mau berdoa bagi saudara yang saat ini mungkin saudara merasa ada banyak beban berat dalam hidupmu. Atau saudara yang ingin didoakan, silakan angkat tangan di tempat. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Dia melihat hatimu. Dia melihat hidupmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat tangan menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, yes. Haleluya. Dia sedang menjamah hidup saudara. Ya rapa-rapa syatak. Haleluya. Ada beberapa yang dijamah Tuhan malam ini. Haleluya. Yes. Terus bekerja Tuhan. Jesus. Jesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Yes. Jangan padamkan roh yang ada di tempat ini sore hari ini. Berdoa, angkat hati, angkat suara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat pujian dan mengangkat tangan. Yesus jamah, Yesus jamah. Yesus jamah, senap hidupku. Orang para oh dan beri damai. Dia akan beri damai dalam hidupmu. Haleluya. Oh, semua berubah dan aku tahu Yesus sama. Angkat tangan, nyanyi sungguh-sungguh. Yesus sama, haleluya. Oh, Yesus sama. Oh, haleluya. Hidupku dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Berubah dan aku tahu Yesus sama, ku jadi baru. Kita nyanyikan tanpa musik saudara. Yesus sama, senang hidup. Berdoa yang dijamah Tuhan. Minta kepada Tuhan dan beri, Dia akan berikan damai, haleluya, di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Mari kita beriman bersama-sama. Dan ketika saya berdoa, saudara mengamenkan. Sehingga apa yang kita doakan, kita imani bersama-sama. Bapa di sorga, malam hari ini hamba berdoa bagi setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang mengangkat tangan kepadamu. Dan sore hari ini dia menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa di langit, di atas, di bumi, di bawah. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kalau Engkau berkuasa atas langit dan bumi, Engkau pun berkuasa atas hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami beban yang berat di dalam pergumulan persoalan hidupnya. Maka hamba berdoa dengan otoritas nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau dijamah oleh Tuhan. Engkau diberikan kelepasan dari segala beban-beban hidupmu. Dan engkau akan menang. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berkatilah hidup mereka di dalam aktivitas mereka. Berkati hidup mereka dengan berkat kekuatan kesehatan. Diproteksi dari tempat yang maha tinggi dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Mereka dalam keadaan baik. Mereka dalam keadaan sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan mereka ada di dalam pengendalian tangan Tuhan. Diberkati dengan segala yang baik. Rumah tangga mereka, Tuhan hadirkan segala hal yang indah, yang luar biasa. Dipulihkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Dalam nama Yesus, anak-anak diberkati, cucu diberkati, semua ada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya ketika
ketika kami memperkatakan apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka perkataan kami akan memberkati hidup kami. Kami akan diberkati dengan hal-hal yang baik, dan setiap orang yang mendengar juga akan diberkati dari hal-hal yang baik, yang luar biasa. Kami mau melihat hidup kami menjadi berkat dan dipakai oleh Tuhan di dalam segala ucapan dan perkataan kami. Tuhan, Engkau sudah selesai berbicara. Biarlah apa yang Kau nyatakan isi hatimu ini boleh kami semua anak-anakmu tangkap dan masuk di dalam hati kami. Dan kami mulai berkata-kata yang baik, mulai berkata-kata yang benar. Kami rindu Tuhan, pegang hidup kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mampukan kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa di surga, Engkau yang bekerja, Engkau pasti akan menjamah setiap jemaat Tuhan yang sudah mengangkat tangan. Mereka diberikan kelegaan, pulang dengan satu kemenangan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh Tuhan yang ajaib. Maka tepat pada waktu Tuhan, Engkau akan bekerja luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat jamaah Tuhan sore hari ini, berkatilah semua Tuhan yang akan berkorban bagi Tuhan. Semua yang mereka lakukan, apapun yang dikerjakan, ada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya berkat kelimpahan firman Allah yang semakin melimpah dalam hati, pikiran dan hidup kami, mengajar banyak hal, menjadikan kami orang-orang percaya yang terus belajar, beriman, berserah, percaya kepada Allah yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan.